Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema Inner Power. Ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kira-kira bunyinya apa ya saudara? Tenaga dalam. Ya, inner power itu tenaga dalam. Tetapi tentu saja tidak mengarah untuk bela diri atau latihan bela diri fisik, tidak. Dan tenaga dalam ini kalau dalam dunia Kristen saya lihat belum pernah dibahas. Ya. Padahal kalau kita mau merenungkan di dalam diri kita manusia itu memiliki tenaga dalam. Tenaga yang adanya di dalam. Nah, itu tenaga dalam, saudara. Ya. Jadi mungkin saudara bisa gantilah istilah inner power ini dengan the power of Yahweh juga boleh, atau tenaga dari Bapa Yahweh, atau kuasa dari Bapa Yahweh, atau kekuatan yang ada dalam diri kita. Ya, sesuka-suka kita lah. Tapi yang jelas di dalam diri kita manusia itu ada kekuatan yang luar biasa. Bahkan masih bayi saja itu sudah diberi kuasa. Kuasa untuk memerintah. Bayi loh padahal. Coba saudara perhatikan, ketika bayi, saudara punya bayi, bayinya lapar, apa yang dia lakukan? Dia nangis, saudara. Pada saat dia nangis, orang tua langsung bikin susu. Walaupun orang tuanya masih tidur terlelap. Tapi bayi itu dengan kata lain, tangisannya itu kalimat perintah. Aku bikinin susu, aku mau makan. Gitu, aku lapar. Kira-kira seperti itu. Nah, itu kan power, saudara. Ya, dari bayi pun sudah Tuhan lengkapi. Dan kita tentu tahu bahwa Bapa Yahweh saat menjadikan manusia itu sudah diberikan perlengkapan. Karena dia tahu persis bahwa planet bumi ini itu sudah ada penghuni lain yang jahatnya tidak kepalang tanggung, yaitulah rombongan malaikat-malaikat yang jatuh. Sehingga tidak mungkin Tuhan itu menempatkan manusia tanpa memberikan senjata. Tetapi Tuhan berikan senjata kepada manusia. Yang pertama kalau kita lihat saudara-saudara, senjata yang Tuhan beri pada diri kita ini adalah tentang imunitas. Ya. Untuk apa? Untuk menghadapi penyakit-penyakit yang ada di dalam dunia ini. Sehingga saya bahkan mengatakan, imunitas yang dimiliki manusia itu memiliki daya penghancur virus lebih dahsyat dari vaksin buatan manusia sehebat apapun. Jadi Tuhan sudah kasih perlengkapan, saudara. Jadi kalau saya bisa menerangkan secara medis, ini pun rame. Artinya luar biasa, kita bisa kagum dengan dahsyatnya Bapak Yahweh memberikan imunitas pada diri kita untuk menghadapi penyakit. Saya nyebutnya adalah tentara-tentara yang ada di dalam tubuh kita yang bisa menghalau virus, menghalau penyakit apapun di atas muka bumi ini. Tetapi setan tentu tidak suka, saudara-saudara. Sehingga dia bikin ulah dengan membawa sebuah kesan, kalau kamu tidak diberi vaksin, kamu tidak akan bisa hidup. Saya ambil sebuah ilustrasi
tentang komputer. Komputer itu sebetulnya tidak perlu dipasangi antivirus, itu aman, saudara. Tetapi orang yang namanya cari duit, bagaimana supaya dia bisa punya income besar, maka dia bikin virus. Virusnya dibikin, setelah itu disebarkan di dunia cyber. Virusnya disebar. Baru setelah itu dibuatlah penangkalnya yang dikenal dengan antivirus. Dan itu banyak sekali, ada McAfee, ya, macam-macam itu antivirus itu banyaknya luar biasa. Ya, kebetulan saya memakainya McAfee, jadi saya hafal ya, McAfee. Dan McAfee pun itu harus selalu diupdate, saudara-saudara. Kalau saudara tidak punya McAfee, maka atau antivirus yang lain, maka kalau saudara surfing di internet, komputer saudara bisa kena virus. Sehingga saudara harus punya McAfee. Dan untuk punya antivirus itu mesti bayar. Mesti bayar. Apakah dengan dibayar itu mereka puas? Tidak. Mereka bikin virus baru lagi yang tidak bisa dideteksi oleh antivirus yang saudara sudah bayar. Maka harus di-update lagi, bayar lagi. Nah itu yang kita ketahui, saudara. Dan rupanya pola ini diterapkan kepada manusia. Apakah dengan diberi antivirus yang pertama itu selesai? Tidak, kasih lagi, kasih lagi. Akhirnya, saudara, game over. Ya. Oleh karena itu, setan itu berusaha untuk menciptakan ketakutan sehingga imunitas manusia yang sudah sedemikian hebat yang Tuhan berikan sebagai kelengkapan pada manusia itu tidak berfungsi sama sekali, yaitu dengan menciptakan ketakutan. Orang kalau takut imunitasnya menjadi turun, lemah. Kena flu saja bisa mati, saudara, karena nggak ada imunitasnya. Ya. Nah, setan ini rupa-rupanya memakai orang-orang yang memiliki otoritas. Apakah itu pejabat negara? Apakah itu dokter? Apakah itu pendeta? Itu orang-orang yang punya otoritas, saudara-saudara. Nah, cilakanya lagi kalau seorang pendeta yang harusnya ngerti firman Tuhan tidak ngajari yang benar. Itu cilaka, saudara. Makanya saya katakan ketakutan yang disebarluaskan. Bahkan pendeta-pendeta juga menganjurkan pasang 666. Padahal dia sudah ngerti firman Tuhan. Adanya 666 number. Tetapi untuk urusan ini, itu enggak ada sangkut pautnya dengan 666, enggak ada. Itu menyehatkan. Yang ada KO semua, betul enggak Bapak Ibu? Jutaan orang sudah jadi korban. Makanya saya katakan, kalau saudara sebagai seorang pendeta, karena saya urusannya dengan pendeta, saya nggak mau urusan dengan pejabat, nggak mau urusan dengan otoritas yang lain, sesama otoritas, yaitu pendeta. Jangan menyebarkan ketakutan. Beritakan supaya jemaat punya nyali yang besar. Itu baru benar, saudara. Jangan malah ikut-ikutan ketakutan. Karena ketakutan itu sekaligus menghancurkan dua sendi pertahanan. Baik dari sisi kesehatan
maupun dari sisi iman, sehingga orang tidak lagi mempercayai kuasa Tuhan. Sekali lagi, bagi saudara yang punya otoritas, khususnya sebagai pemimpin rohani yang bernama pendeta, gunakan otoritas untuk kebaikan, gunakan otoritas untuk menyebarluaskan kebenaran, karena otoritas itu Bapak Yahweh yang sudah memberikannya. Katanya sekolah teologi ya, titelnya panjang lebar, tapi takut menyatakan kebenaran. Ingat, ada hukum yang menghadangmu di kursi pengadilan Tuhan nantinya. Hati-hati, saudara. Oke, sekarang kita akan bicara tentang energi yang ada dalam diri manusia. Jadi kita tidak keluar jalur. Tetapi yang kita bicarakan bukan energi imunitas, tetapi energi spiritual yang tentunya akan melibatkan vibrasi dalam hidup kita. Saya berharap nanti kita bisa praktek bersama-sama di akhir materi saya ini. Mau Bapak Ibu? Kita praktek bersama-sama. Jadi saya katakan kuasa itu mengandung energi. Lindungi dirimu dari energi kejahatan spiritual. Saat mau bepergian, berdoalah terlebih dahulu, minta dibentengi oleh Tuhan. Karena ketika saudara keluar dari rumah membawa mobil, saudara berurusan dengan banyak sekali energi kegelapan. Karena di luaran sana ada tempat-tempat yang menjadi portal untuk masuk ke dalam dunia alam supranatural. Makanya jangan heran kalau ada mobil sampai tersesat masuk ke dalam hutan, padahal kiri kanan muka belakang itu ada pohon. Dipikir secara logika tidak masuk akal. Itulah portal menuju ke alam gaib. Saudara juga perlu membentengi rumah saudara. Dan juga mobil yang kita miliki, apa saja. Saat kita bepergian ke Indomaret atau ke pasar, tidak ada salahnya kalau motor yang saudara naiki itu diproteksi dengan energi alam supranatural. Sehingga maling tidak akan berani mendekat ke motor saudara. Sekarang ini kan maling ini luar biasa sekali saudara ya. Aktivitasnya itu hebat. Kalau saudara lihat di YouTube, waduh miris sekali. Mereka sudah terang-terangan, nggak peduli siang hari, main sikat saja. Sehingga kadangkala kita jengkel dan tidak bisa berbuat apapun saat orang memperlakukan kita dengan semena-mena. Kita diucapkan kata-kata kasar yang mengandung kutuk dan sebagainya. Nah, materi ini kita akan melibatkan hukum sistemiknya Bapa Yahweh, yaitu hukum alam semesta. Seperti Bapak Ibu Saudara ketahui bahwa di dunia ini ada banyak sekali hukum yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Ada yang namanya hukum tabur tuai. Saudara pernah mendengar bukan? Kalau di luar sana namanya hukum karma. Jadi kalau saya bicara hukum karma, jangan saudara alergi. Itu hukum tabur tuai dalam dunia iman kita. Kadangkala kalau bahasanya beda, orang sudah ketakutan. Misal saya bicara energi prana, orang sudah kata, oh Pak Lukas kelenik. Kasihan banget saudara. Padahal semua itu, ya orang mau kasih nama apa bebas.
Tapi kita jangan terpengaruh dengan nama-nama asing di luar sana. Itu semua ciptaannya Bapak Yahweh. Paham Bapak Ibu? Jadi ada yang namanya hukum tabur tuai. Ada pula yang namanya hukum daya tarik menarik atau yang kita kenal the law of attraction. Kemudian ada juga yang namanya hukum vibrasi. Artinya semua apapun yang ada di atas muka bumi ini memiliki getaran. Jadi jangan saudara pikir yang punya getaran itu hanya manusia, tidak. Ini alat musik ini kan diem saudara, tapi dia punya getaran, sangat halus sekali. Pohon-pohon juga punya getaran, batu-batu juga punya vibrasi. Makanya orang yang tidak mengenal Tuhan, khususnya dari kelompok kepercayaan animisme, dinamisme, mereka menyembah batu, menyembah gunung. Karena memang secara hukum alam supranatural itu ada getarannya, ada vibrasinya. Tapi bukan berarti saya ngomong begini lalu saudara boleh menyembah batu dan gunung. Tidak. Itu sama saja mensekutukan Tuhan dengan kenajisan. Dan itu jelas melanggar firman Tuhan. Jadi semua yang ada, tempat duduk yang saudara duduki, itu juga memiliki vibrasi. Kemudian ada lagi yang namanya hukum kompensasi. Hukum kompensasi itu yaitu apapun yang kita lakukan akan berbalik pada kita. Mirip hukum tabur tuai, tapi ada sedikit perbedaan. Nah, kita akan lihat juga adanya hukum kekuasaan di mana kita semua sebenarnya memiliki kekuasaan bahkan saat kita masih bayi. Tadi saya sudah ceritakan. Seorang bayi yang masih kecil pun dia bisa perintahkan orang tuanya untuk buatin susu. Cukup dengan menangis saja. Nah sekarang saya akan tunjukkan bahwa ketika Tuhan menjadikan manusia, Tuhan sudah memberikan otoritas, memberikan kuasa. Di dalam kitab Bereshit pasal 1 ayat 28. Oh ya, saya mau tanya, ini saya ngomong kecepatan enggak ya? Tidak, oke. Bereshit 1 ayat 28, dikatakan, atau kejadian, dan Elohim memberkati mereka, dan Elohim berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan berlipat gandalah, dan penuhilah bumi, dan taklukkanlah itu, dan berkuasalah atas ikan di laut, dan atas burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Perhatikan kata taklukkanlah. Perhatikan pula kata berkuasalah. Berarti kalau begitu, manusia dan binatang, siapa yang lebih berkuasa? Manusia. Dan otoritas itu diberikan kepada manusia pertama. Bahkan sampai saat ini, ketika Yesua mati di atas kayu salib, dan ketika dia bangkit kembali, dia memberikan otoritas kepada kita, seperti yang disampaikan oleh Rabi Kefa, ya, atau Rasul Kefa. Rasul Kefa atau Petrus mengatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 9, namun kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat dalam pemeliharaan, supaya kamu memberitakan kebajikan Dia yang telah memanggil kamu dari kegelapan ke dalam terangnya yang menakjubkan. Di sini ada satu kalimat yang menarik. Dikatakan kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Imam dan raja. Nah, saudara yang terkasih,
imam dan raja ini penting kita pahami, karena imam itu punya otoritas untuk memimpin ibadah. Raja punya otoritas untuk memerintah. Dan kita harus menyadari pula bahwa Bapa Yahweh memberikan otoritas kepada kita semua untuk melindungi diri kita dari segala kejahatan. Dan kita memiliki kuasa. Sekali lagi, kita memiliki kuasa, memiliki power, memiliki kekuatan. Sebagai ilustrasi, saya akan tunjukkan kepada saudara tentang gambaran berikut ini. Nah, saudara lihat di sebelah kanan itu ada orang laki-laki yang berusaha untuk menyetop truk, saudara. Kira-kira laki-laki itu kalau truknya terus maju, bisa tertahan nggak truknya, saudara? Tidak. Truknya akan terus melaju, yang terjadi laki-laki itu akan kelibas dan mati karena ditabrak oleh truk. Tetapi sekarang coba saudara lihat cewek ini, si polisi perempuan ini, saudara. Sekalipun dia cewek, perempuan tenaganya nggak seberapa, tetapi dia punya otoritas. Ya. Jadi perempuan ini mampu menghentikan truk sebesar apapun tanpa harus menggunakan tenaga. Karena ada kuasa, ada otoritas dari institusi polisi. Itulah yang menjadi gambaran tentang yang namanya otoritas. Saya ingin meyakinkan Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa kita semua itu punya otoritas dari Tuhan. Cuman sayangnya kita tidak mempergunakan otoritas itu. Sama seperti misalnya seorang polisi ini. Sekalipun dia berpakaian polisi, ketika terjadi kekacauan, dia cuma duduk manis saja. Apakah kekacauan itu akan berhenti? Tidak. Kecuali dia bertindak dan menggunakan otoritasnya sebagai polisi. Saya ingin membuka wawasan kepada saudara bahwa otoritas itu penting. Sekarang saudara, para sopir berhenti melihat perempuan ini karena di tangannya ada tanda, ya, ada garis-garis itu kan tanda. Kalau dia seorang polisi, dia juga pakai seragam lengkap. Tapi coba sekarang saudara bayangkan, kalau polisi perempuan ini nggak pakai garis, pakai pakaian polisi, tapi nggak lengkap pakaiannya, saudara. Pakai pakaian lengkap, ya, pakai rompi juga, tapi nggak ada garisnya tangan. Dan bawahannya pakai sarung dan pakai sandal jepit. Kira-kira otoritasnya sama nggak? Nggak akan sama, saudara. Nah, ini saya ingin membuka wawasan untuk saudara, bahwa otoritas itu seperti itu. Dan alam semesta ini, itu tunduk pada otoritas yang ada. Sekali lagi, alam semesta itu tunduk pada otoritas. Sama seperti di Indonesia. Indonesia itu tunduk pada hukum. Makanya polisi badannya besar tatonan sekalipun, kalau polisi perempuan ini nyetop, sekalipun dia cewek kan, stop. Itu polisi yang sopir yang badannya gede, truknya besar pun akan berhenti. Itulah yang saya katakan otoritas. Nah, otoritas itu kuasa. Dan tahukah saudara, bahwa Tuhan memberikan otoritas itu di mulut kita. Sekali lagi, Tuhan memberikan otoritas di mulut kita.
Makanya ketika saudara berhadapan dengan sesuatu yang tidak nyaman, sebutlah saudara ada dalam kegelapan. Mulut kita pun harus sama seperti Bapak Yahweh. Karena kita ada dalam kegelapan, ya ciptakan terang, kan gitu. Jadilah terang, maka terang jadi. Bukannya ketika ada kegelapan, kita ribut, ngamuk-ngamuk, kita stres. Enggak bisa, saudara. Kita harus ciptakan melalui ucapan kita. Dan ucapan kita itu merambat di dunia alam supranatural. Karena saya berulang kali mendapatkan hikmat dari Bapak Yahweh yang berkata, bahwa alam semesta itu cerdas dan tunduk pada ucapan kita. Itulah kata kunci yang Bapak Yahweh berikan kepada saya. Sekali lagi kata kuncinya adalah alam semesta itu cerdas dan tunduk pada ucapan kita. Kenapa saya sebut cerdas? Karena mungkin ketika kita berbicara, apa yang kita ucapkan berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Tapi alam semesta itu sudah tahu kemana arah ucapan saya. Itulah yang saya sebut dengan kecerdasan alam semesta. Saya ambil sebuah contoh bagaimana ucapan manusia itu memiliki power, memiliki kuasa. Di dalam kitab Yosua pasal 6 ayat 26 dikatakan, dan pada waktu itu Yosua memperingatkan dengan berkata, terkutuklah di hadapan Yahweh orang yang bangkit dan mendirikan kembali kota Yeriko ini. Dia akan meletakkan dasar kota itu dengan korban anak sulungnya dan dengan korban anak bungsunya. Dia akan memasang pintu-pintunya. Nah, kalau saudara lihat ini adalah sebuah cerita atau kisah tentang Yosua yang sudah atau baru saja mengalahkan kota Yeriko. Tembok kota Yeriko itu dibombardir, dihancur leburkan oleh Tuhan melalui malaikatnya. Dan saat itu Yosua pasang ranjau. Siapapun yang berani mendirikan tembok ini, terkutuklah dia. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, di sini kita diberitahu bahwa ucapan ini kalau dilanggar memakan korban. Sama seperti menginjak ranjau yang tidak kasat mata. Padahal sudah ada jeda ratusan tahun. Apa yang Yosua katakan itu tergenapi. Di dalam kitab Melehim Alef atau 1 Raja-Raja, pasal 16 ayat 34. Pada zamannya Hiel orang Betel membangun Yeriko. Ia meletakkan pondasi dengan nyawa Abiram, anaknya yang sulung, dan dia memasang pintu-pintu gerbangnya dengan membayar nyawa Segub, anaknya yang bungsu, sesuai dengan firman Yahweh yang dia katakan dengan perantaraan Yosua anak Nun. Ucapan yang Yosua tadi katakan, dengan penggenapannya itu memakan jeda waktu yang sangat lama. Tetapi energi supranatural, kalimat kutuk itu tidak pernah meninggalkan tembok kota Yeriko. Siapapun yang berani masuk dan mendirikan tembok itu, maka dia masuk ke ranjaunya yang didirikan atau dibangun oleh Yosua. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita berhadapan dengan orang-orang yang melakukan tindak kejahatan dalam hidup kita. Namun kurangnya informasi dan tidak adanya ilmu pengetahuan akan membuat kita menjadi kecewa kepada Tuhan.
Kenapa kok dalam hidupku aku sering berhadapan dengan orang-orang jahat? Pacaran nggak jadi, malah ditinggal lari. Bisnis dirusak, persahabatan dihianati. Lalu di manakah pembelaan Tuhan? Katanya Tuhan itu memberikan pertolongan. Nah, kalau sudah menjamah masalah Tuhan ini, jadi sangat berbahaya. Kita bisa menghujat, kita bisa meninggalkan Tuhan. Dan anehnya, saat meninggalkan Tuhan, kok seolah-olah pertolongan itu datang. Maka makin gilalah orang itu menghujat Tuhan dengan berkata, kalau kamu itu dibohongi oleh agama, kamu dibohongi oleh pendeta. Jadi tingkat pemahaman dan pengetahuan yang cetek hanya akan mendatangkan olokan-olokan murahan seperti itu. Dan nanti kalau dia pindah agama, maka sudah dipastikan bahwa dia tidak membahas agamanya yang baru, tetapi dia menjadi penghujat, pengolok kepercayaannya yang lama, alias tidak bisa move on. Coba saja saudara lihat di YouTube. Ada banyak sekali orang-orang yang ngaku ustadz berasal dari Kristen. Apa yang mereka beritakan? Kehebatan Al-Quran kah? Tidak. Yang mereka beritakan adalah kejelekan imannya yang lama, yang padahal dia sangat bodoh sekali. Itulah yang ada, saudara. Ini yang terjadi pada orang-orang yang ngaku ustadz gadungan yang berasal dari dunia Kristen. Dia bukannya memberitakan keistimewaan agamanya yang baru, yang bikin kesejukan, tetapi malah jadi pengolok, pengecek, tukang caci maki. Jadi kalau saya katakan, ya memang lebih baik Anda keluar. Daripada tinggal dalam iman kita, Anda jadi batu sandungan. Ya, jadi memang kalau orang-orang yang mentalnya seperti itu Tuhan singkirkan. Ya. Jadi dalam iman kita orang tetap bersih. Ya. Jadi melalui materi ini saya ingin kita bisa memiliki proteksi diri untuk membuat perlindungan diri bagi setiap orang yang mengutuk kita atau mengucapkan kata-kata yang buruk serta menyerang hidup kita, sehingga orang tersebut mengalami apa saja yang dia perlakukan pada kita. Jika kita memahami akan hal ini, maka kita bisa tetap berbuat baik kepada siapapun orang yang memperlakukan kita tidak baik, dan kebaikan itu justru menjadi senjata makan tuan, karena dengan kebaikan kita sama saja secara alam supranatural kita menumpuk bara api di atas orang itu. Misalnya nih, saudara dikejahatin orang. Yang terjadi pada umumnya ketika ngejahatin kita, apa yang akan kita lakukan? Kita akan balas. Bahkan kita berani berkata, lihat pembalasanku jauh lebih kejam dari apa yang kau lakukan. Kalau begitu pertanyaannya, lah apa bedone? Sama saja bukan? Dan kalau seperti itu, apa yang bisa kita dapatkan? Apakah kita termasuk manusia excellent? Tidak. Manusia bermental rendah itu iya. Itu sebabnya Rabi Shaul mengajarkan kepada kita agar supaya kita tetap berbuat baik kepada orang yang ngejahatin kita. Dan itu tidak akan kita bisa lakukan kalau kita tidak dijahatin orang. Kita nggak akan bisa praktek. Kita bisa ngomong tok, saudara. Tapi ketika ada orang ngejahatin kita, dan kita bisa mengasihi mereka, maka firman Tuhan ini tergenapi. Rabi Shaul katakan dalam Roma 12 ayat 20-21.
Oleh karena itu jika musuhmu itu lapar, berilah dia makan. Jika dia haus, berilah dia minum. Sebab dengan melakukan hal ini, kamu akan menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah dikalahkan oleh yang jahat, tetapi kalahkanlah yang jahat dengan kebaikan. Ajaran ini itu luar biasa, saudara. Dan saya katakan bahwa tiap-tiap manusia memiliki pancaran vibrasi dan akan mempengaruhi sekitarnya. Jadi kalau ada orang yang bisa punya kacamata yang bisa lihat untuk vibrasi, maka kehidupan saudara ada seperti itu vibrasinya, saudara. Kenapa saya menganjurkan jemaat Tuhan yang punya talit, pakai talit? Karena itu memperbaiki vibrasi. Saudara bisa tonton video saya yang judulnya Aura. Orang yang pakai talit dan yang tidak itu beda. Ya. Tapi karena tidak tahu ya, Pak Lukas kebebasan ya karepe kan gitu. Tapi sebetulnya kalau kita ngerti, saudara, ketika kita menggunakan talit, maka di situ vibrasi kita, aura kita menjadi cerah. Kenapa Yesus setiap kali mau berdoa dia selalu pakai talit? Setiap kali dia mau menyampaikan firman Tuhan dia selalu pakai talit. Karena itu memperbaiki aura, Bapak Ibu. Nah, saudara yang terkasih, di sini kita harus menyadari tentang apa arti dari sebuah vibrasi. Nah, saya akan tunjukkan kepada saudara, ini yang bisa meningkatkan vibrasi manusia, saudara. Ini adalah map level energi emosi atau perasaan yang ditulis oleh David R. Hopkins, MD, PhD. Nah, di sini ada level, kemudian nilai energi yang kita miliki, kemudian emosinya dan prosesnya. Ya. Nah, ini di sini ditulis dengan kata reptilian. Itu adalah apa? Perasaan manusia liar kita. Saudara. Reptilian ini bicara tentang apa? Naluri kebinatangan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya ingin cerita sedikit agar supaya saudara punya gambarannya tentang level energi emosi atau perasaan, karena ini sangat penting sekali ya, yang ditulis oleh David R. Hopkins, MD, PhD, ya, yang judulnya adalah The Map of Consciousness atau peta pikiran bawah sadar. Saya akan mulai dari bawah. Orang yang pemalu. Orang pemalu itu mungkin saya nyebutnya celingus ya saudara. Tahu celingus nggak sih Magelang? Celingus gitu loh, pemalu. Nah ini nilainya rendah, paling rendah. Cuma 20. Orang pemalu itu merasa tidak berharga. Ayo kumpul-kumpul, mau ah. Ayo foto-foto, mau ah. Saudara pernah nggak lihat orang diajak foto nggak mau, saudara? Gak, udah jangan difoto. Kenapa? Malu. Energinya berapa? 20, saudara. Ini merasa tidak berharga. Dan prosesnya apa? Menolak sesuatu atau menolak seseorang. Ayo kita foto yuk. Oh, jangan, isen aku. Saya suka ngomong, emangnya kamu nggak punya hidung apa? Malu? Nah ini energi saudara. Ya sekali lagi malu itu energinya paling bawah. Kemudian bersalah. Ini yang sering kali dipergunakan oleh setan untuk membuat kita tidak memiliki kekuatan apapun. Ketika kita sebagai manusia hidup pasti pernah melakukan kesalahan, bukan?
kesalahan yang menyakitkan orang dekat kita. Tetapi kalau perasaan bersalah itu terus menempel dalam diri kita, maka kita akan menyalahkan diri sendiri. Dan di sini getaran emosi dan prosesnya adalah menghancurkan sesuatu. Ini saudara. Apapun dia enggak terima, hancurin sudah. Kalau sudah bersalah. Kemudian naik lagi, apatis. Apatis itu orang yang cuek, enggak urusan. Mau apa kayak masa bodoh. Kenapa saya kadangkala kalau nyampein khotbah seperti ini, saya kan butuh respon dari saudara. Ya kan? Apakah yang cuma bisa merespon cuman Bu Frida sama Brisco, yang lain bagaimana? Itu sebabnya saudara, orang yang apatis, saya bilang ini, ayo kalau yang seperti ini siapa yang angkat tangan? Ayo yang seperti ini siapa yang angkat tangan? Lah yang enggak angkat tangan, itulah yang apatis saudara. Dia enggak mau tahu hasilnya apapun, emang gue pikirin. Enggak ada respon saudara. Coba sekali waktu saudara nonton di YouTube, bagaimana orang-orang Kristen kulit hitam kalau ibadah. Ketika pendeta nyampein khotbah, oh ada yang berdiri teriak-teriak, haleluya. Mana ada dalam dunia Kristen di Indonesia kayak begitu? Mungkin ada, tapi sedikit saudara. Tapi kalau di Amerika, ibadah mereka antusias, bukan apatis, cuma duduk manasi bangku gereja tok, saudara. Yang penting bangku tempat duduknya panas, sudah pulang absen, enggak dibesuk sama tim besuk. Jadi ibadah bertahun-tahun pun enggak ngerti apa-apa. Kan cilaka kalau begitu saudara. Lah saudara ibadah tuh dapatnya apa gitu loh. Ini apatis. Kemudian kesedihan mendalam ya, ini harus panjang itu, kesedihan mendalam. Itu nilainya agak tinggi sedikit. Yaitu emosinya apa? Menyesali, aku nyesel. Memang menyesali kesalahan itu cukup bagus. Tapi dia tidak boleh berhenti di situ. Dia harus naik terus. Aku menyesal dan jangan berbuat lagi, kan begitu. Tentu saja kalau dia sedih, pasti tidak akan bahagia. Sangat tidak bahagia, ini prosesnya. Kemudian takut. Takut itu nilainya 100. Ya, itu emosinya adalah khawatir. Ayo, dulu pada waktu ada si copet itu, saudara. Berapa orang yang ketakutan? Ya, banyak, saudara. Tapi justru ketakutan ini, itu emosinya adalah khawatir. Aduh khawatir, nanti nek aku kena bagaimana? Ini yang disebarkan oleh setan, sehingga orang takut. Tadi kan saya sudah ngomong. Setan itu menyebarkan ketakutan. Faktanya sampai hari ini saya sehat. Saya ngurusin si copet juga sampai hari ini enggak kenapa-kenapa. Betul enggak Bapak Ibu? Dan justru saya tunjukkan, saya pamerkan. Ini yang namanya iman. Dulu saya ingat pada waktu saya masih sekolah SMA maksudnya. Waktu itu papa saya itu kan masih suka senang ke dukun-dukun, saudara. Kok sudah Kristen tapi senangnya ke dukun. Aneh itu orang. Ya terus bagaimana lagi? Papa saya itu memang senangnya ke sono. Nah sekali waktu itu dukunnya, saya nggak perlu sebut namanya, dia ngasih tahu papa saya. Itu anakmu yang kembar itu
itu dalam bulan ini jangan boleh naik motor. Nanti bahaya. Padahal saya sekolah dari Seragi ke Pekalongan naik motor bersama dengan adiknya papa saya, yaitu yang saya nyebutnya Siko. Dia selalu bonceng saya. Dan waktu itu saya naik motor bukan pelan-pelan, tak enggok-enggok kayak gini-gini. Dia bilang, gila-gila sekalian, saya nggak pernah takut dengan ancaman dukun. Wah, dorong ketakutan pegangan kenceng, ojo. Saya bilang, ngapain takut dengan hal-hal yang seperti itu? Dan faktanya saya nggak kecelakaan sampai hari ini. Kenapa? Karena keluar dari rasa takut, khawatir. Ini menolak diri, saudara, menarik diri. Ayo ibadah, nggak mau, nanti kena copet, kan gitu. Lah ya tahu betul nggak Bapak Ibu? Banyak sekali, saya katakan jujur, jemaat di sini pun banyak yang alami seperti itu. Dan saya katakan, ya sudah, suruh bagaimana orang takut, saya juga tidak bisa paksa, bukan? Tapi minimal saya sebagai gembala, saya tunjukkan, ini loh gembalamu nggak takut dengan hal-hal yang macam kayak gitu. Paham Bapak Ibu? Pak Lukas pamer, yes, memang saya pamer. Saya akan tunjukkan betapa dahsyatnya perlindungan dan kasih Bapa Yahweh kepada kita. Ini adalah kata takut. Sekarang keinginan. Keinginan lebih naik lagi 125 nilainya. Hasratnya keinginan kuat, kemelekatan dan diperbudak. Keinginan, makanya saya katakan begini, firman Tuhan pernah katakan begini, janganlah engkau berusaha untuk menjadi kaya. Nah banyak orang yang menafsirkan, ngomong tuh kan, nggak boleh kaya itu Pak, kalau kita kaya salah. Oh gitu, ya udah yuk kita miskin bareng aja yuk, mau nggak? Kok nggak mau? Cara menerjemahkan firman-Nya salah. Kalau ada firman mengatakan, janganlah engkau berusaha menjadi kaya. Ya iyalah, karena kita sudah kaya kok. Paham nggak Bapak Ibu? Kalau kita berusaha, berarti kita belum mencapai kekayaan. Makanya Tuhan bilang, jangan di kitab Mislei itu, saudara. Karena kita sudah dibeli, dan harganya telah tunai dibayar. Bukan dengan emas, bukan dengan perak, tetapi dengan darah Yeshua. Nah ini, keinginan. Maka keinginan gak akan pernah sampai. Maka saya ngomong sama pelaku-pelaku law of attraction. Kan selalu mengatakan gini, Pak Lukas nanti saya nulis permintaannya seperti apa. Salah. Bukan permintaan, tapi pernyataan. Saudara paham nggak antara permintaan dan pernyataan? Kalau permintaan, Tuhan saya ingin punya rumah, itu permintaan. Tapi kalau pernyataan, terima kasih Bapak Yahweh, aku sudah punya rumah. Beda bukan? Nah ini energinya cuman berapa? 125. Kemudian marah. Itu 150, emosinya adalah benci dan bersifat agresif. Kemudian bangga, itu energinya 175, emosinya adalah menghina dan merendahkan serta sombong. Banyak kan orang-orang yang ketika dia masih miskin, setianya luar biasa. Waktu masih miskin ramahnya luar biasa. Tapi setelah kaya, sombongnya luar biasa. Ditemui saja sulitnya minta ampun. Betul gak Bapak Ibu? Maka di Kehilat ini nggak ada istilah ring 1, ring 2, ring 3, nggak ada. Walaupun di gereja-gereja lain ada tuh, yang gerejanya jemaatnya banyak tuh. Untuk ketemu gembalanya, oh nanti dulu, you mesti ketemu ring 1 dulu. Atau ring 2. Untuk ketemu, wah nggak bisa. Tapi beda di sini saudara.
Di sini nggak ada ring-ringan. Ya. Semua orang bisa ketemu saya. Mau tukang sampah kek, mau tukang cuci kek, mau ketemu saya pasti bisa. Apalagi kalau mau baptis. Ambo tengah malam sekalian, saya baru tidur les, saya dibangunkan, saya mau dengan senang hati. Makanya saya selalu mengatakan yang namanya gembala itu adalah manusia yang paling mudah ditemui. Ngapain pakai ring-ring 1, ring 2? Ya. Nah ini bangga. Makanya saya katakan Bapak Ibu, dari posisi malu sampai bangga, ini ada di posisi yang berbahaya. Ini zona yang berbahaya. Ya. Ini ada garisnya merah ya. Tadinya kan begini, saya kasih merah-merah. Ini zona bahaya. Ya. Kemudian kita naik lagi, berani. Nah, berani nilainya sudah di atas bahaya, sudah di atas standar. Jadi kalau saudara punya nyali, punya keberanian, Tuhan sangat suka. Ya, banyak orang yang tidak punya nyali. Padahal kebenaran sudah dinyatakan, beritakan saja nama Bapak Yahweh. Suka ya puji Bapak Yahweh, enggak suka ya sudah, kan begitu. Kenapa harus takut? Ini berani, maka emosinya adalah afirmasi, penegasan, memberdayakan diri. Naik lagi, netralitas, percaya, yakin, terbebas dari keterikatan. Kemudian kemauan, punya optimis, memiliki tujuan, penerimaan, ya. Penerimaan ini misalnya ada sesuatu yang baru, jangan ditolak dulu. Terima aja dulu, dipelajari. Kalau sesat ya jangan diikuti, kan gitu. Jangan belum apa-apa sesat. Nanti giliran sudah tahu kebenaran nggak berani. Ayo buktikan di Magelang ini. Coba tanya sama pendeta-pendeta di Magelang, ngerti nggak nama Yahweh? Pasti ngerti. Tapi untuk memanggil, oh nanti dulu, ojo ngasih. Oh ikut-ikutan Aleph Tau. Enak aja ikut-ikutan Lukas kan gitu. Kenapa? Karena nggak mau menerima. Ya. Tapi kalau penerimaan dia bersifat apa? Memaafkan, memaklumi, tidak terpengaruh keadaan. Kemudian berpikir, itu nilainya lebih tinggi ya, 400, itu memahami, berpikir mendalam, tafakur dan kontemplasi. Ini yang namanya berpikir. Kemarin ada satu jemaat di salah satu kehilat yang mengeluh sama saya. Dia katakan, Pak, ini Pak Gembala saya ini kok isinya marah-marah melulu. Loh emang kenapa? Ya karena beda pendapat dengan jemaat, marah-marah katanya. Nah ini ya sangat tidak bijaksana. Justru gembala itu di ngempling-ngempling jemaat gitu loh, disayang jemaatnya. Sehingga kalau jemaat disayang, jemaat akan tetap setia. Amin, Bapak Ibu. Jemaat di sini dulu banyak yang keluar. Apakah saya memperlakukan mereka seperti orang lain? Tidak. Saya bahkan mengatakan kalau kamu mengalami kesulitan cari saya. Kamu butuh dukungan doa, omong sama saya doakan. Gitu Bapak Ibu. Jangan ya sudah jemaatnya enggak banyak, ya jemaatnya dipecoi, ya piye. Ya. Ada beberapa orang ya dari beberapa kehilat yang ngasih tahu saya bilang ya kamu unek-unek sama saya sih boleh ya, tapi hargailah gembalamu. Saya cuma ngasih tahu begitu saudara, karena dia selalu membandingkan, loh Papi Lukas kok enggak begini, ya bedalah orangnya saja beda kok ya. Karena dia sering nonton
video kita, jadi subscriber. Mau enggak mau kalau saya ngomong apa, dia pegang kata-kata, "Loh gembala saya kok seperti ini ya?" Ya saya bilang ya beda, jangan disamakan dengan kita di sini. Ibadah aja kamu di situ. Ya, yang sini untuk ya katakanlah untuk tambahan lah, intinya di situ. Lapis bagaimana Pak, saya nggak sejahtera. Ya wes ditahan welah. Ya saya bilang gitu, bertahan saja di situ. Ya, yang lebih parah lagi, ada gembala yang ngomong ini, jangan nonton videonya Pak Lukas. Waduh, ini nek jemaatnya bilang, oh ya wes, aku tak nonton yang lain saja, mateng loh. Jemaat itu bilang, loh saya di situ ya yang menyuruh Pak Lukas. Loh kok sekarang saya nggak boleh nonton? Lah nek saya nonton pendeta lain yang masih ayunan bagaimana? Iya kan Bapak Ibu? Kadang orang nggak pakai hikmat gitu loh. Kita lanjut ya, tadi sampai di berpikir. Sekarang naik cinta. Cinta ini nilainya tinggi sekali ya, 500. Rasa hormat yang mendalam. Mengungkap sesuatu yang berharga yang sebelumnya tersembunyi. Itu karena cinta. Kenapa saya hanya berdoa, Tuhan berilah saya hikmat akal budi. Beri saya pemahaman-pemahaman yang dalam akan firman-Mu. Sehingga dengan demikian jemaat itu bisa paham. Yang tadinya aku nggak ngerti, sekarang aku bisa ngerti. Saya banyak loh mendapatkan WA dari orang subscriber yang bukan seiman dengan kita. Tapi dia selalu mengatakan, saya sekalipun beda iman, saya penggemar khotbahnya Pak Lukas katanya. Ya puji Bapak Yahweh. Kenapa? Karena ini ya kalau saya nyampein gini ya saudara. Kalau saya ada energi kebencian, saudara kerasa loh. Terasa loh betul saudara. Energinya itu akan transfer ke saudara semua. Itu sebabnya kenapa saya mengungkap sesuatu dan rasa hormat yang mendalam. Kenapa saya selalu mengatakan apa? Saudara semua yang ada di tempat ini, bahkan para subscriber yang tetap setia, engkau adalah mahkota dalam hidupku. Karena kalau nggak ada saudara, siapa Lukas? Betul nggak Bapak Ibu? Lukas itu siapa? Orang kemarin sore kok. Tapi karena saya mengasihi, saya katakan saudara, baik jemaat Kehilat Aleph Tau, maupun para subscriber, bahkan yang baru pertama kali nonton yang belum jadi subscriber, engkau adalah mahkota dalam hidupku. Artinya apa? Artinya Tuhan giring saudara untuk bisa menemukan channel ini. Itu bukan sesuatu yang kebetulan. Tapi itu menjadi sebuah rencana dari Bapa Yahweh. Sekarang yang naik lebih tinggi, sukacita. Energinya 540. Emosinya adalah tenang dan hening. Prosesnya perubahan kesadaran. Kemudian naik lagi kedamaian, 600. Kebahagiaan luar biasa, pencerahan. Dan pencerahan ini yang tertinggi. 700 sampai 1000 tak terlukiskan kesadaran murni. Ini adalah tabel alam pikiran bawah sadar yang dibuat oleh David R. Hopkins ini. Ini kalau saya renung-renungkan benar saudara. Kalau saudara masih berada di garis bawah, untuk saudara punya iman yang naik akan sulit. Saudara melakukan hukum Loa, kalau sampai ada di merah, hukum Loa saudara lebih banyak gagal. Sampai di sini paham saudara? Ada orang yang menyalahkan, kenapa kok hukum Loa saya enggak berhasil? Saya bilang vibrasi hatimu bagaimana? Saya tanya, kamu sendiri bagaimana? Ya itulah Pak, suami saya menjadi penghalang.
Kalau saya nulis hukum Noah, bukannya didukung, didoain, dimaki-maki. Bahkan ada yang mengatakan, jangan ikutin tuh Lukas katanya. Padahal yang ngajar hukum Noah kan bukan cuma saya, betul nggak Bapak Ibu? Ada ribuan orang ngajar hukum Noah. Tapi anehnya kenapa saya jadi sasaran ya? Itu, ya saudara lihat sendirilah. Pasti ada spirit lain. Ada yang mengatakan hukum Noah yang diajarkan Pak Lukas itu adalah apa? Dibilang Illuminati katanya. Ya, ada yang bilang New Age Movement. Anda tahu nggak New Age Movement? Anda tahu nggak isi firman Tuhan? Saya dalam menyampaikan ini tidak akan pernah mau keluar dari firman Tuhan. Ya. Nah, sekarang kita lihat yang berikutnya. Lihat perbandingan dua gambar. Yang satu terproteksi dan yang satunya tidak. Yang sebelah kiri, ya, sebelah kiri saudara, itu terproteksi atau tidak? Tidak. Yang kanan ini terproteksi. Ya, Bapak Ibu, ini dunia alam rohnya itu seperti itu. Nah, terproteksi dan tidak itu tergantung kita bicara. Makanya saya ingin nanti kita praktek ya. Kalau saudara mau pergi misalnya, saudara berdoa katakan aku proteksi, aku lindungi diriku sendiri. Dari semua energi jahat, saudara bayangkan saudara ada dalam satu tabung kaca. Ibarat seperti orang naik mobil. Ketika orang naik mobil, berpapasan dengan mobil lain kecepatan tinggi, kebetulan ada genangan airnya nyiprat ke mobil kita, cerat gitu. Kita kaget nggak? Kaget. Tapi apakah air itu mengena kita? Tidak. Kira-kira seperti itu di alam roh, saudara-saudara. Nah, saya tunjukkan juga tentang hukum sistemik itu seperti ini. Nah, ini. Tolong saudara jawab. Saat kita kirim WA, kita kirim image atau gambar, dan lain-lain, perlu pakai iman atau tidak? Enggak perlu pakai iman. Jangan saudara pikir, aku tak kirim WA. Misalnya, saya mau kirim WA ke anak saya, misalnya. Aku kirim WA ke Elis, tak imani, biar sampainya ke Elis, biar enggak mampir ke tempatnya Michael. Seperti itu? Tidak. Kemana kita arahkan, di situ energi mengalir secara otomatis. Paham enggak Bapak Ibu? Jadi gambar ataupun tulisan secara otomatis bergerak ke target. Nah, memang kadangkala target yang menjadi sasaran kita itu dikacau oleh kuasa kegelapan. Makanya hukum law of attraction, kalau saudara mempraktekkan itu saudara mesti jaga hati saudara. Nah, inilah hukum sistemik di alam semesta. Makanya saya katakan ketika saudara mendapatkan WA yang buruk, ya, saudara punya sikap, apakah mau reject, apakah mau di-delete atau dihapus, atau diterima. Ya. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Kita ini mau menerima atau mau mereject. Halo? Ya di-delete atau di-reject. Di-delete itu artinya dihilangkan begitu aja. Kalau reject bila perlu kembalikan lagi ke pemiliknya. Paham Bapak Ibu? Sekarang saya kirim foto kepada saudara. Saudara, oh fotonya apik iki, dineng ketok. Dia akan ada di handphone saudara itu. Ya. Tapi kalau saudara delete, saudara hapus, dia hilang. Walaupun tetap bisa diambil. Ya, ada satu program namanya
recovery, file recovery, itu juga ada. Ya. Jadi terserah saudara mau reject, mau buang, itu urusan saudara. Nah, sekarang kita lanjut saudara. Saya melihat apa yang saya sampaikan tentang tenaga dalam atau tenaga inti atau tenaga Bapa Yahweh itu memang secara spesifik yang saya lihat saya belum menemukan. Ya. Dan saya mencoba untuk melihat ke sana kemari, tidak ada yang mengajarkan. Tapi suka tidak suka, mau tidak mau, ini adalah dunia alam supranatural. Inilah akan kata kunci, ingat, yang mengatakan bahwa alam semesta itu adalah cerdas dan tunduk pada ucapan kita. Ini loh kata kuncinya saudara. Saudara cari kata kunci ini di seluruh internet, nggak akan ketemu. Karena saya dapatkan langsung dari Tuhan. Jika kita memahami akan hal ini, kita tidak akan sampai pada sesuatu yang membuat hati menjadi stres, dendam, melakukan bunuh diri, karena kita cukup berbicara saja, dan ini adalah merupakan senjata yang Tuhan berikan kepada manusia. Berbicaralah hal-hal yang baik, maka yang baik akan datang kepada kita. Berbicara hal-hal yang dahsyat, maka yang dahsyat akan datang kepada kita. Begitu juga sebaliknya, jika kita berbicara hal-hal yang buruk, maka yang buruklah yang akan datang kepada kita. Terus mungkin orang tanya, loh Pak, dari mana taunya kalau kita ada di pola yang tadi, ya, yang ini di atas, itu bagaimana caranya? Caranya adalah saudara bisa mendeteksi hati. Ketika hati saudara merasa nggak nyaman, berarti saudara kemasukan energi buruk. Paham nggak Bapak Ibu? Nah itu yang harus diubah. Tapi kalau saudara itu nyaman, wah, lanjut saja. Ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kenapa ada peristiwa orang yang baik dibuat menderita, tapi orang baik itulah yang akhirnya tertawa dalam kemenangan? Orang yang baik bisa disakiti, orang baik bisa dilecehkan, orang baik bisa dirugikan, tapi selama hati orang itu baik terus, maka alam semestalah yang akan memproteksi kita. Dan alam semesta itu saya katakan adalah sistemiknya Bapa Yahweh. Jadi apapun yang kita ucapkan itu sebetulnya tidak hilang begitu saja, tetapi terekam di alam semesta, ada jejak digital. Itu sebabnya perlu kita mencabut kata-kata kita. Jikalau kita pernah mengatakan, mungkin orang berkata goblok kamu, ya. Nah, kata goblok kamu kepada anak kita harus dicabut. Kita berkata dasar kamu miskin. Nah, ini juga perlu dicabut, gitu loh. Karena kalau tidak, itu kalimat akan mengena orang itu. Dan tentunya sebelum mengena, kita sendiri yang akan terkena, karena keluarnya dari kita. Itu sebabnya kita mengenal adanya hukum tabur tuai. Ya. Hukum tabur tuai, kita menabur ucapan yang buruk, maka ucapan yang buruk itu akan menjadi besar dan berbuah keburukan. Ini kan orang menabur nih ceritanya. Nah, kalau dia bertumbuh, dia akan menjadi besar, saudara-saudara. Nanti dia hasilnya apakah sekian? Tidak, hasilnya akan jauh lebih banyak dari apa yang dia tabur. Nah, oleh karena itu, saya ajak saudara untuk mempraktekkan melindungi diri dari semua energi negatif. Saudara siap? Nah, sebelum saya tutup dalam doa, ayo kita praktek lebih dahulu. Silakan saudara duduk
duduk dengan nyaman. Bapak Ibu yang ada di rumah juga bisa cari tempat duduk yang nyaman, bisa bersandar boleh, ya. Cari tempat duduk, pokoknya rileks. Saudara mau berbaring juga boleh, ya, tidak ada batasan. Nah, sekarang kita siap. Ini sebentar saja ya, ini hanya replika atau simulasi saja. Nanti saudara prakteknya di rumah yang lama, ya. Oke. Pertama, saudara duduk yang rileks. Saudara boleh berbaring. Sekarang yang kedua adalah tarik nafas yang panjang, tahan sebentar dan hembuskan. Contoh misalnya, tarik nafas yang panjang. Tahan sebentar dan hembuskan. Lakukan itu 3 kali. Setelah itu bernafaslah dengan normal. Saat saudara melakukan itu, ya, saudara pejamkan mata. Saudara rasakan ketenangan pikiran. Dan yang ketiga, setelah pikiran menjadi tenang, di posisi ini sangat penting, yaitu menetralkan pikiran dan hati. Jikalau ada rasa benci, ada kepahitan, kejengkelan dengan seseorang, turunkan levelnya. Coba saudara hitung jikalau ada level 1 sampai 10. Paling tidak posisi negatif tidak boleh lebih dari angka 3. Kenapa berhenti di angka 3? Karena angka 1, 2, 3 adalah memori setiap manusia yang tidak mungkin bisa lupa terhadap hal-hal yang buruk yang diterima, namun demikian bisa dilepaskan melalui pengampunan. Tenangkan batin saudara sekarang. Ini hanya sebuah simulasi saja, nanti saudara bisa praktek yang lebih lama lagi. Tapi setidaknya saudara tahu step by step-nya, langkah demi langkah. Nah, setelah seperti itu, kita masuk ke step yang keempat, yaitu bayangkanlah diri kita diselubungi oleh selaput kaca yang melindungi diri kita, yang tidak bisa ditembus dengan cara apapun. Ibarat seperti kita ada di dalam mobil, dan mobil itu berpapasan dengan mobil lain. Tetapi karena ada genangan air, maka genangan air itu akan menciprat ke mobil kita. Kita memang kaget, kita terkejut, tapi dia tidak akan mencelakai kita. Cipratan itu pun tidak membasahi kita. Jikalau ada orang yang melakukan kejahatan kepada saudara, mungkin saudara kaget, tetapi percayalah, bencana tidak akan menimpa saudara. Sekarang yang kelima, kita ucapkan kalimat perlindungan pada diri kita sendiri. Sebagai contoh, kita bisa berkata seperti ini: siapapun orangnya yang berusaha untuk melakukan kejahatan terhadap diri saya, maka alam semesta segera merespon dengan membalikkan kejahatan itu kepada pemiliknya. Tangan Bapa Yahweh teracung kepada orang itu dengan keras. Inilah yang Bapa Yahweh lakukan terhadap Israel. Makanya saya katakan jangan sekali-kali ngutuk Israel. Karena kutukan seberat yang saudara lontarkan akan menimpa diri saudara sendiri. Kejahatan itu semakin membesar dan semakin berat untuk dihilangkan. Kecuali orang sadar dan datang kepadaku minta maaf, maka seketika itu juga hancur energi buruk dan orang itu menjadi netral. Di poin yang kelima ini,
ucapan kita menjadi sebuah ranjau, saudara. Artinya saudara bisa mengatakan siapapun orang yang melakukan kejahatan, maka kejahatan itu akan menimpa diri saudara atau orang itu sendiri. Dan orang itu tidak akan mengalami pemulihan sampai dia datang dan minta maaf kepada kita. Biasanya yang sudah saya melihat bahwa alam semesta akan melakukan 3 hal. Yang pertama, orang itu akan jatuh miskin. Dan yang kedua, orang itu akan stroke. Dan yang ketiga, orang itu mati. Saya membentengi diri saya sendiri. Siapapun orang yang melakukan kejahatan kepada saya, maka 3 pilihan ini ada di alam semesta yang akan dipilih untuk membuat ganjaran kepada orang yang ngejahatin saya. Sampai orang itu datang minta maaf, tidak akan ada yang netral kembali. Itu yang seringkali saya proteksi diri saya. Jadi saya tidak perlu kepahitan, karena alam semestalah yang bergerak. Alam semestalah yang membelakan kita. Karena itu sekali lagi adalah hukum sistemiknya Bapa Yahweh. Bapa Yahweh itu selalu terikat hukum ciptaannya sendiri. Sekarang yang keenam. Dan yang keenam ini adalah yang terakhir. Setelah kita melakukan 5 tahap ini, kita dilarang keras berasumsi buruk kepada siapapun. Karena kita tahu bahwa diri kita sudah terselubung oleh perlindungan Tuhan melalui selubung ciptaan kita sendiri atas ucapan kita. Dan pagar gaib, saya nyebutnya ini pagar gaib, artinya pagar yang tidak kelihatan mata. Sebenarnya bisa dipakai untuk memagari rumah kita, atau barang-barang yang kita miliki, atau mobil, atau apa saja, agar supaya diri kita selalu ada dalam perlindungan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, itu adalah tahapan-tahapan yang saya bisa ajarkan kepada saudara. Dan setelah itu saudara bisa akhiri dengan doa, dengan berkata, terima kasih ya Tuhan, Engkau melindungi kami, Engkau membentengi kami. Kami tidak perlu khawatir dan was-was, karena kami tahu ada perlindungan yang Bapa sudah berikan kepada kami. Saudara boleh mendeteksi apakah saudara dalam ketakutan, rasa tidak damai, segera alihkan. Mungkin saudara bisa masuk meditasi, atau saudara bisa melakukan banyak hal yang penting dalam diri saudara. Alihkan jikalau ada energi yang bikin hati saudara tidak nyaman. Bapa Yahweh memberkati hidup saudara masing-masing. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Ya, inilah yang saya bisa sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Silahkan praktekkan di rumah, dan saya percaya Tuhan selalu melindungi saudara. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih ya Bapak Yahweh. Malam hari ini kami bersama-sama telah belajar akan firman-Mu. Kami selama ini tidak tahu bahwa kami bisa membalikkan serangan-serangan kuasa kegelapan. Karena jikalau tidak kami balikkan, maka konsekuensinya serangan itu akan tembus dan masuk serta mencelakai diri kita sendiri. Oleh karena itu tutup bungkus anak-anak-Mu dengan kuasa darah Yeshua HaMashiach. Mereka selalu ada dalam perlindungan yang kuat. Terima kasih Bapak Yahweh. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman.
Berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Divisi Anak akan mengadakan piknik anak untuk kelas balita hingga kelas 3 SD di Kebun Binatang Gembira Loka, Yogyakarta pada tanggal 2 Desember 2023 dengan biaya Rp150.000 per anak. Untuk info lebih lanjut, bisa menghubungi guru kelas masing-masing. Divisi Anak akan mengadakan kegiatan retreat pada hari Senin sampai Rabu, tanggal 25 sampai 27 Desember 2023, bertempat di gedung P3L Kopeng. Peserta anak usia 10 sampai 16 tahun dengan biaya Rp200.000 per anak. Saudara bisa mulai menabung di tiap hari Minggu di guru kelas masing-masing. Untuk info lebih lanjut, bisa menghubungi Tante Sylvia di nomor 0858 6703 7774. Hadirilah perayaan Hanukkah yang akan dilaksanakan pada hari Kamis 7 Desember 2023 pukul 6 sore di Kehilat. Ibadah Rabu digabung Kamis. Rangkaian acara tutup tahun 2023. Beauty Class khusus pelayan dan jemaat Kehilat Aleph Tau pada hari Sabtu 9 Desember 2023 pukul 6 sore. Bagi saudari yang ingin berpartisipasi, dapat mendaftarkan diri melalui Saudari Beauty di nomor 0819 9844 5549 dalam tenggat waktu 19 November hingga 3 Desember 2023. Bazar akhir tahun Kehilat Aleph Tau pada hari Minggu 10 Desember 2023 pukul 8 pagi hingga selesai. Terdiri dari bazar makanan, pemeriksaan kolesterol, gula darah, asam urat dan gigi gratis, potong rambut gratis, pijat refleksi dan donor darah. Divisi Multimedia membuka kesempatan bagi jemaat Kehilat Aleph Tau Magelang yang rindu melayani Bapak Yahweh di bidang LCD, kameramen, editor, fotografer, videografer, live streaming, content creator, dan reporter pengumuman. Bagi saudara yang ingin melayani di bidang tersebut, bisa menghubungi Saudari Welly di nomor 0882 2533 9832. Pendaftaran ditunggu sampai 31 Desember 2023. Telah tersedia kalender tahun 2024. Bagi yang ingin mendapatkan, dapat menghubungi Asyir yang bertugas. Untuk jemaat live streaming, bisa menghubungi Ibu Sri di nomor 0896 7447 9997. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Aleph Tau Update News selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Akhiri kebaktian kita, mari kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anakmu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu, kami percaya Bapak Yahweh selalu menjaga, melindungi, memberkati, dan memberikan sukacita. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Yevarech Yahweh wa yishmereka. Yair Yahweh panau eleka bihuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom.
Baruk ataba eru faruk ataba sadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baruk peripitneka, ufriat matka, ufri fahemteka syikar ala peka westerojoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tanah kaum misyartika, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruk ata baboy kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua Hamasya Ruach HaKodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Selamat pulang, Bapak Yahweh memberkati. Amin. Atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapak Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasya untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasya di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.